Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, ini mikrofon banyak amat ini. Dari channel mana aja? Haram Jadil channel, Ki Mercon official, Pasukan Mercon, Kisambat, Abah Menel, Ian Guru, Heuncet Beui channel, Jangor, apa Jangor? Jangor channel, Janda Bangor. Oh, rame ya YouTuber di sini ya. Aduh, nanyain kabar Ki Mercon ya. Duh, tar dulu. Si Mercon edan dari yang ditangkap. Channel Jangor baru dengar saya. Jangor itu apa? Janda Bangor. Oh, Jahuk ada nggak Jahuk? Jahuk, janda hauk. Jading apa? Jading, janda ganding. Jahuk ada Jahuk, janda hauk. Ntar saya ngopi dulu ya, teman-teman pers semua dimanapun kalian berada. Sekalian di punggung saya ini mikrofon masih nampung ya, terus itu aja ya, jelas kok. Saya ini kalau ngomong tegas, jangan ketakutan suara kecil. Ntar dulu, saya ngerokok dulu. Haram Jadil doang. Anggi, Ririn tidur di kamar guru ya. Untuk malam ini Anggi sama Ririn tidur di kamar guru ya, di lantai 17. Hidupin AC-nya, kalau mau buah-buahan buka kulkasnya ya. Antar aja mau lihat guru live streaming dulu. Oke. Anggi sama Ririn sehat ya, alhamdulillah. Kakek Sunan mana ini? Kakek Sunan kek udah ngempeng, udah mantap. Sapaat kemana Sapaat? Bang Sapaat itu takut sama Mbah Wiro, balik lagi dia. Halah, anak maning. Sapaat official mau bantuin saya, cuman takut sama ilmunya Mbah Wiro, balik lagi dia. Bang Sapaat, Bang Sapaat. Aduh. Ntar ya, nanti kita bahas. Bener nggak kemarin Ki Mercon kalah sama Mbah Wiro? Bener nggak Ki Mercon dikubur? Itu bener nggak? Ya. Terus siapa yang menolong Ki Mercon? Ada nggak Ujang Bustami? Ada nggak GNS? Ada nggak Mat Suling? Semua akan saya bahas ya. Tapi tenang dulu, sabar dulu ya. Capek malam Jumat abis sunah Rasul. Ditangkal jauh dia, haram jadul doang. Malam Jumat ini ya. Emang keilmuan saya mengharuskan saya itu keluar di malam Jumat ya. Apalagi malam Jumat Kliwon. Kalau nggak percaya cek aja. Duh, GNS nelponin. GNS memanggil kameramen. Giliran udah bebas aja GNS ini, baru nelpon saya. Kemarin kemana waktu saya nyungsep ini. Tapi tenang, nanti kita ceritain. GNS ngebantuin. Ngirim utusan. Ini nelpon, Gus, aduh maaf Gus, belum bisa diangkat Gus, lagi lab. Takutnya Gusnya nggak tahu. Gus itu kalau saya lagi lab, jangan angkat teleponnya gitu. Para YouTuber, para rekan-rekan pers ya, dari Rinso TV, Sabun Gift TV ya, Heuncet Kuda channel, semua kalian yang di sini ya, cek dulu audionya, kita live ya, bentar lagi kita live. Cek dulu audionya, lightingnya. Ngomong-ngomong, ini lampu apa ini kecil amat? Lightingnya udah pas belum? Ya, lampu jangan terang-terang semuanya ya, kecil aja. Yang HP-nya Vivo, yang HP-nya Android, saya harap jangan live.
Maaf ya, bukan saya sombong ya. Kalau live itu khusus iPhone ya, minimal iPhone 11 ke atas. Kenapa kalau Android dilarang live? Itu bikin malu. Maaf, bukan sombong. Android itu megapikselnya ratusan, 100 megapiksel, 150 megapiksel. Kualitas kameranya megapikselnya itu ratusan kalau Android. Cuman hasilnya buruk. Beda dengan iPhone. iPhone itu meskipun 2 megapiksel, tapi gacor kameranya. Kualitas videonya bagus. Android ratusan megapiksel nggak bisa ngalahin gacornya kamera iPhone. Itu sebenarnya cc motor apa megapiksel sih ya Android? Masang segitu gedenya megapiksel tapi kayak gitu ya. cc motor kali, udah kayak cc motor aja he. Haram jadah doang. Android semua? Iya harus Android bos. 2022 YouTuber kamera masih Android. Jelek kameranya, jangan dipakai lab, nggak bagus. Lihat Kim Mercon, pasukan Mercon udah pakai Android 13 Pro, Kim Mercon official 13 Pro Max. Nanti kita bikin manajemen. Haram jadah doang. Gimana? Lampu juga harus yang mahal, minimal Ulanzi ya. Ulanzi bagus, awet. Android itu ratusan megapiksel, jelek gambarnya. Itu megapiksel apa cc motor? Pakai Android. Ya. Ada juga Ki Menggolo, jauh-jauh dari Lampung, cuman sehari doang, alhamdulillah ngebantuin Ki Mercon kemarin. Tahu ya, sekarang mana Ki Menggolo? Nggak ada, udah pulang lagi ngurusin Nyi Roro Kidul. Ki Menggolo ya, nanti kita ucapkan terima kasih lah siapa-siapa aja yang ngebantu Ki Mercon. Terus ada Syekh Kiai dari Palembang, Kiai Rojali. Rojali sama kayak siapa itulah dari Jawa Tengah kan ada. Siap ya semuanya ya. Ntar saya ngerokok dulu, nyantai dulu. Tenang aja, kita live sampai pagi kok. Sampai pagi live-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tar jam 10 lah, 10 kurang 10 kita live ya semuanya. Kamu ini perempuan dari channel mana? Maija? Dari mana asalnya? Hah? Di mana? Yang kenceng aja nggak apa-apa. Citorek. Citorek itu di mana? Banten. Citorek. Kencengin aja ngomongnya, nggak apa-apa. Kamu jadi YouTuber nggak mau ngomong. Maijah ya. Kita live aja ya. Duh, kita mau cerita-cerita. Bener nggak Ki Mercon dikubur? Bener nggak itu Wiro? Apa settingan? Apa halu? Ya. Apakah itu tugas dari GNS? Kan banyak ada yang nangis-nangis di grup ya. Bener nggak? Ya, di WhatsApp banyak yang nangis. Janda-janda, ibu-ibu, bapak-bapak pakai miskin pada nangis-nangis di chat saya pribadi ya. Ki Mercon dikubur, dibakar, tangannya masih hidup. Banyak yang peduli ternyata Ki Mercon official. Apalagi sekarang subscribernya udah 500.000 subscriber. Wih, 1 juta subscriber kita nanti syukurannya apa? Botakin rambut. Kalau udah 1 juta subscriber nikah ya? Nikah ya nggak?
1 juta subscriber saya akan menikah sahabat. Pestanya 17 hari 17 malam. Nanggap pengajian kiai seluruh dunia. Mulai dari Zainuddin MZ, bangkitin lagi dari kubur. Astagfirullahaladzim. Kok saya ngomongnya begitu? Ya, meskipun Kiai Haji Zainuddin MZ sudah meninggal dunia, tapi saya menganggapnya masih ada. Rekamannya saya terus lihat di YouTube. Makanya sebarkan kebaikan melalui medsos. Bagus. Zaman sekarang ceramah itu nggak melalui di dakwah majelis-majelis taklim. Tidak di panggung-panggung ceramah. Dakwah bisa melalui YouTube, dakwah bisa melalui Facebook, dakwah bisa melalui TikTok. Sebarkan kebaikan melalui medsos. Kalau medsos isinya dangdut semua, rungka di alam dunia siti, alam jadah doang. Kadang-kadang kan ada aja yang nyinyir, dakwah kok di YouTube katanya, doang talaku be di masyarakat, puguh, alam jadah doang. Aing malin tepayu di masyarakat mah duit neletik, duitan. Jadi YouTuber mah aing mobil ge breng-breng tah. Tapi mah masih ngontrak aing haram jadah doang. Ngomongin apa ini? Kalau 1 juta subscriber 17 hari 17 malam. Penceramah-penceramah mulai dari Dasat Latif. Pada tahu nggak ini? Kalian Dasat Latif. Seorang kiai penceramah, saya suka itu Dasat Latif, ceramah-ceramahnya seger. Ya. Dasat Latif. Jangan penceramah yang di TV-TV itu. Kurang serag saya. Dasat Latif. Terus Kiai Haji Abdul Somad. Terus siapa yang dari Pandeglang tuh? Bukan. Ustadz Adi Hidayat. Kan aslinya orang Pandeglang itu, Ustadz Adi Hidayat. Terus Ustadz Maulana. Enggak, mohon maaf. Jangan dulu Ustadz Maulana mah. Terus baru 3 ini, harus 17 ini kiainya ini. Gus Miftah masuk lah. Gus Miftah masuk. Siapa nih penceramah beken ini ya yang aktif di medsos, tapi yang seger ceramahnya baru 4 ini. 17 saya nggak bakal mulai lab nih kalau belum nemuin 17 penceramah seger ini. Terus Yusuf Mansur, dari mana uangnya? Uang besi itu si Mansur mah bloon setik-etik dari mana uangnya? Paytren by Paytren. Mending urusan madu dia Mansur. Haram jadah doang. Enggak, Yusuf Mansur enggak masuk. Mana uangnya katanya. Jadi heuncet sur. Haram jadah doang. Terus Ustadz Abdul Somad, nggak apa-apalah. Abdul Somad apa Abdul Somad itu? Abdul Somad. Bukan yang Solmed, Ustadz Solmed. 8 loh, baru 8 ya. Terus Gus Muafik kurang. Bahasa Indonesianya itu mah kenegaraan banget. Yang cocok untuk ibu-ibu. Hah? Bang Haji Roma. Judi. Meracuni keimanan. Nanti jangan ngelagu aja nanti si Roma mah. Ngesting Roma malah. Ini Akri, bukan. Tile, Ustadz Tile bagus tuh, Parto, Ustadz Kirdun. Nanti ceramahnya gancet mulu. Ustadz dia yang artis tuh bagus tuh. Akri ya. Akri. Bukan Akri, Ustadz Akri tuh. Terus Ustadz siapa? Ustadz Limbat, doy. Di mana kamu Ustadz Limbat jadi Ustadz? Haram jadah doang. Kayak Bujang Bustomi, GNS spiritual suruh saya ceramah lah. Harus bisa ceramah spiritual. Khusus spiritualnya 10 ya. Kalau Kimercon 1 juta subscriber, Kimercon nikah mengadakan pengajian yang ceramahnya 10 spiritual. 1 Ujang Bustomi. Teuing bari salawatan bae guys, ceramah na eta si Ujang ya. Bagaimana kabar Kang Ujang? Alhamdulillah kemarin hadir itu waktu saya disekap khodamnya.
Kang Ujang yang ceramah nanti GNS harus bisa ceramah ini. Gus Idris, terus Ustadz Nasihin, siapa lagi nih, terus Kang Ujang, GNS, Gus Idris, Ustadz Nasihin, Mas Karyo, udah nggak apa-apa masukin 5 Mas Karyo, terus Mas Karyo, KPL, waduh, Sepulidi katanya guru. Sepulidi, masukin Sepulidi 6. Samsudin Gacor masukin. Gus Samsudin, saya panggilnya Udin Gacor namanya. Oh, Agim tadi lupa nggak disebut ya. Agim, itu nanti kalangan Ustadz beneran. Ustadz spiritual ini. Gus Samsudin 7. Apa Firman Syah enggak bro? Jangan nanti bawa golok Abah Firmansyah. Joker. Waduh, joker cemong-cemong nanti jamaahnya. Mencet pada cemong-cemong. Terus 7 siapa ya? Semua pokoknya lah ya. Kalau 1 juta subscriber kasih tahu ya. Oke, kita mulai live aja lah karena udah malam juga ini. Ngopi alarm nggak ada doang. Kopi habis, live belum mulai ini. Tekor saya urusannya ini. Kita cerita dari awal ya, biar jelas. Ketahuan settingan enggaknya nanti dari awal sampai akhir ya. Udah live semua ya. Oke. Channel-channel nih banyak banget. Mikrofon ke segi kanjut aya nempel 2. Haram jadah doang. Udah mulai, kameramen? Udah guru. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi mauliduhu bimakkatal mukarramah wa hijratuhu bil madinatil munawwarah wa wafatuhu bitilka baldatin thayyibah. Amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya waisi al-karami. Ya Allah ya Rabbi, minta duit seperti pakai berangkat haji, sisanya kawin lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya waisi al-karami. Ya Allah ya Rabbi, minta duit segunung pakai modal ngewarung, sisanya buat nyari tumbung. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya waisi al-karamin. Ini para
YouTuber, para wartawan ini yang diajak selawatan cuma satu orang ini. Pada apa? Merdu enak. Oke. Oke sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, pasukan mercon, Kim Mercon Official dan para YouTuber yang lainnya. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan kejadian beberapa minggu yang lalu. Mungkin kalian mendengar kabar nggak enak, Kim Mercon kalah duel, Kim Mercon meninggal dunia, Kim Mercon jasadnya dibakar, Kim Mercon dikubur. Apakah itu semua settingan, rekayasa? Apakah itu semua benar adanya? Kalaupun benar, siapa yang menolong Kim Mercon? Siapa saja orang yang memulihkan jasad Kim Mercon? Nah, semuanya akan dibahas pada malam hari ini sahabat ya. Namun sebelum saya bahas, kita baby cek dulu. Suara aman, audio amankah, atau yang lainnya apakah aman semua? Kalau sudah aman, kita lanjut ke session yang berikutnya. Dan kalau emang benar apakah Mbah Wiro sudah meninggal, apakah sudah ditobatkan, apakah lepas lagi, itu nanti cuman saya yang tahu jawabannya ya sahabat ya. Awalnya saya dapat tugas dari GNS, ini saya cerita dari awal sahabat ya. Awalnya saya dapat tugas dari GNS, yang mana GNS ini adalah sahabat saya Gus Nur Samsun ya. Beliau akhir-akhir ini sibuk bisnis haji dan umroh. Jadi bagi sahabat-sahabat yang pengen haji dan umroh, mau yang cepat mau yang lambat, itu bisa hubungi GNS, bisa hubungi Ujang Bustomi, bisa hubungi Gus Idris. Sekarang spiritual sudah buka biro haji dan umroh ya, kecuali Kim Mercon. Kalau Kim Mercon belum kepegang, belum sempat. Nah, tugas tersebut dari GNS saya disuruhnya datang ke Penari, desa Penari. Cuman saya terlalu nyasar ke hutan-hutan sehingga bertemulah dengan Mbah Karman dulu sahabat. Mbah Karman ini seorang dukun, yang mana dukun Mbah Karman ini udah saya tobatkan, tapi namanya dukun santet itu sahabat ya. Ketika dia belajar santet, ada perjanjian dengan gurunya, yaitu Mbah Wiro. Apabila Mbah Karman ini bertobat, maka yang jadi tumbalnya adalah anak dan istrinya. Setelah Mbah Karman saya tobatkan, disitulah benar ucapan Mbah Wiro, anak dan istrinya jadi tumbal sahabat. Anak dan istrinya itu kena penyakit sahabat ya, penyakit aneh, nggak bisa ngomong, itu karena perjanjian dulu. Nah, disitulah saya lebih memilih menolong Mbah Karman dulu. Ketika singkat cerita bertemulah ke rumah Mbah Wiro, saya itu bahasa Jawa tulen sahabat ya. Pripun bahasanya Jawa, kalian cek aja sendiri. Ketika saya datang ke rumahnya Mbah Wiro itu dijanjiin sama Mbah Wiro kalau mau nantang ilmu 7 hari lagi. Ya, inget nggak sahabat coba? 7 hari lagi kata Mbah Wiro kalau mau duel dengan saya. Sebenarnya saya ini sahabat ya, seorang YouTuber yang mana nggak memaksakan dalam bertobat ya. Saya datengin dukun santet itu nggak mesti lu harus tobat, enggak gitu. Artinya ya ngobrol-ngobrol aja, mau jahat mau badung mau bawain janda terserah, itu mah saya nggak urusan. Mau tukang mabok, mau tukang dugem, mau tukang zina, mau tukang judi slot, bodoh saya mah gitu kan. Saya mah hanya nanyain dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya kayak gitu kan jangan mengajak orang, yang penting lu jangan ngajak orang gitu. Mau hancur diri lu aja sendiri. Kalau kamu sesatnya ngajak orang, oh itu urusannya udah sama Kim Mercon kan gitu. Singkat cerita, saya sanggupin tantangan dari Mbah Wiro 7 hari tersebut. Saya tahu Mbah Wiro ini ternyata dulunya itu temen rekan seperjuangannya Mat Suling. Zaman Mat Suling masih jadi gembong preman ya. Mat Suling punya anak buah, dikalahin semuanya sapu lidi.
bosnya itu Mad Suling, dikalahin sama GNS. Nah saya tahu nih, si Wiro ini pentolan atau temen-temennya sama Mad Suling. Dulu mereka berguru, ada nih gurunya nanti. Ada gurunya Mad Suling, gurunya Mbah Wiro ada. Nanti insya Allah saya Sapulidi sama GNS Ujang Bustomi yang mau ngeringkus. Seperguruannya masih banyak, rekan-rekan seperguruannya. Cuman gurunya nanti ada. Yang tahu cuman GNS sama Ujang Bustomi. Ini sebenarnya PC Wiro ini bagian dari Ujang Bustomi dan GNS. Mempercayain Kim Mercon untuk meratakan kemusyrikan. Cuman terlalu kuat gitu. Udah nanti kita jangan dulu ke situ ceritanya. Singkat cerita 7 hari tantangan melawan Mbah Wiro. Saya kesel nunggu 7 hari bos. Namanya di jauh nunggu 7 hari. Sehari-hari saya harus ngerokok 4 bungkus, 5 bungkus. Kali 7 hari nunggu duel sama Mbah Wiro berapa? 28 bungkus saya habis nungguin berantem sama Mbah Wiro. Belum makan saya banyak bos. Sehari saya 4 piring, 5 piring. Kali 7 nunggu Mbah Wiro seminggu, 4 kali 7, 28 piring. Kerja enggak saya, apa enggak. Mana keruk saya itu gede-gede gajinya. Haram jadah, ya kan. Satu orang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Kali 10, 30 juta sebulan. Kali seminggu 1 juta, 7 juta. Nunggu Mbah Wiro 7 hari, lama amat kata saya. Mbah Wiro jangan 7 hari, saiki baik. Nggak bisa kata Mbah Wiro. Ya udah saya kan nggak bisa maksa bos. Nggak bisa main hajar-hajar aja. Emangnya saya jagoan main hajar-hajar aja? Enggak. Saya itu berantem sama orang yang penting dia ridho. Dia ikhlas berantem sama saya ikhlas berantem sama dia. Jadi kalau dianya nggak mau berantem sama saya hajar, jolim jatuhnya. Ya kan, saya makanya duel itu sama dukun yang berani duel. Kalau nggak berani duel mau bodo amat gitu. Nah saya fokus, saya tinggalin dulu Mbah Wiro karena jadwal sama Mbah Wiro itu masih 7 hari. Saya fokus ke Intan, ke Anggi, ke Ririn. Nah disinilah ya saya kenalin ke kalian semua bahwa yang namanya Anggi, Ririn, terus apalagi tuh saya menemuin cewek-cewek cantik tuh kemarin tuh. Anggi, Ririn, Egis. Ya, Anggi sama Ririn ada di sini nih. Tidur di kamar saya nanti mereka ya. Anggi, Ririn, Egis. Terus yang dari Bandung tuh lupa, yang dari Jogja. Karena saya pada saat itu kesesat bos. Kesesat di hutan. Ya. Hutan. Untung liangan eta hutana. Mulai liangan ngeunah jika haram jadah doang. Tersesat di hutan. Aneh bos. Ketika saya sama Anggi dan Ririn, saya itu nggak bisa nemuin jalan keluar. Tapi kalau saya jauh dari mereka, saya bisa keluar. Nah singkat cerita, pas saya lagi di hutan nyari makanan, ketemu Intan. Kata Intan begini, guru, itu ada Pak Karman, anaknya sakit. Intan minta beras, dapat beras. Saya ingat pada saat itu si Intan ada kali 1 kilo ya beras. Itu dari Mbah Karman. Kata Mbah Karman, ini beras yang terakhir. Karena dulu waktu saya jadi dukun, saya itu kaya raya. Mobil besar, rumah besar, istri besar, segede jurig meureun kadinya. Dulu saya waktu jadi dukun santet banyak tamu, banyak duit. Setelah ditobatin sama Kim Mercon, saya udah nggak dipercaya lagi sama tamu-tamu saya. Karena ilmu santet saya nggak ada. Gara-gara ditobatin Kim Mercon, saya nggak punya banyak tamu. Saya jadi miskin, mau makan aja susah. Ada beras 1 kilo, itu pun dipinta sama Intan, dikasihin ke Intan. Nah dari situlah saya tersentuh hatinya untuk membantu Mbah Wiro. Mbah Karman. Nah nanti kita datengin lagi Mbah Karman ya. Kita kasih santunan kadal geprek. Ngopi dulu. Ngecaplek ini ada yang nonton gak ini? Nah saya datengin Mbah Karman, ternyata anaknya sakit. Namanya Bang Roni. Nah ini kejadian nih, kejadian yang saya ingat ya. Ntar ngerokok dulu.
si Roni ini anaknya sakit. Setelah diterawang sama saya pakai Asma ya Jabar, Aduni Kalijaga, Nur Buat, Asma Suryani segala macam, Jibarki, Rifai Nawawi, Kesaktian Sholawat, nggak ketemu penyakitnya. Ketemu penyakitnya satu, ada di tarikan napasnya itu sebuah gumpalan hitam. Wah, ilmu hitam nih, hitam kadal-madal mana kabeh hidung. Ternyata singkat cerita itu dikarenakan kena tumbal. Bapaknya dulu belajar santet sama Mbah Wiro, perjanjian kalau tobat anak istri sampean celaka. Nah itulah singkat cerita. Saya pamit dulu, nanti saya datang lagi. Kata saya ke rumah Mbah Karman, saya nemuin Anggi, Ririn, Intan. Enggak lama Mbah Karman minta tolong ke saya, anak istrinya hilang ngamuk-ngamuk. Ya kalian tonton videonya, kalau nggak percaya cari aja. Anak istrinya ngamuk-ngamuk, mecahin piring, mecahin lemari, mecahin, wah segala dipecahin, kabur ke rumah Mbah Wiro. Ada apa ini? Nah disitulah sahabat ya, saya masuk, anaknya ngelawan saya, Ibu Tini, istrinya Mbah Karman itu, saya rukyah segala macam, tek-tek bengek. Di situ saya pasang strategi sahabat. Ki Mercon kan pinter, Ki Mercon kan sakti. Ketahuan ini ulah Wiro nih, saya tanam lah ya, khodam 1000 jin, pasukan langit, pasukan bumi, pasukan bawah tanah. Naon pasukan bawah tanah? Hah? Caduk, spiteng. Saya masukin ke badannya Ibu Tini. Biar berpura-pura jahat terus, supaya dipercaya sama Wiro. Yes. Oke, ini kejadian nih, kronologinya nih. Kejadian yang sebenarnya di cerita Ki Mercon. Singkat cerita, besoknya anak istrinya nggak ada di rumah Mbah Karman, nggak ada di rumah warga, nggak ada, hilang katanya. Kata Mbah Karman, akhirnya kita datangin ke tempat pertapaannya. Datang ke tempat pertapaannya, ternyata Ibu Tini, istrinya Karman ini udah jahat. Ya kan? Sengaja itu strategi dari saya, nggak ada yang tahu spiritual manapun, termasuk Mbah Karman. Ngelawan anak buahnya nggak kuat. Emang kuat, saya akui, anak buahnya aja kuat, apalagi Mbah Wironya. Karena Mbah Wiro ini ilmunya tinggi sahabat. Nggak mungkin GNS ngasih tugas ke saya kalau saya nggak mampu. Tinggi ilmunya Mbah Wiro ini. Saya tapak di hutan sahabat ya, manggil khodam Madsuling, manggil khodam GNS, manggil khodam Kang Ujang, semua menyuruh saya itu untuk mundur dulu, jangan dilawan Mbah Wiro. Cuman kata kakek Sunan, udahlah, kapan lagi? Ki Mercon kan memberantas kemusyrikan, mau kapan lagi? Kemusyrikan sudah di depan mata, Bung. Nah, akhirnya dapat doa dari GNS, dapat doa dari Suling, dapat doa dari Kang Ujang. Gempurlah saya, bakpruk. Singkat cerita, saya itu seperti disekap sahabat. Ini kejadian ya, ada yang nyekap waktu ngelawan si Wiro nih, buat sehingga gelap semua, saya nggak sadar diri. Tapi yang nyekap saya ini jubahnya pada hitam, entah ini khodam Kang Ujang, entah khodam GNS, entah khodam Madsuling, yang jelas apa juga ini keilmuan daripada Mbah Wiro. Jadi mata saya gelap, buat saya nggak sadar diri. Sadar saya udah di dalam tanah. Oke, udah di dalam tanah. Saya nggak tahu siapa yang ngubur saya di dalam tanah, kok kepala saya nongol doang gitu ya, nongol di dalam tanah, nongol begini aja. Siapa yang ngubur saya ini? Saya lihat di atas saya suara si Wiro di atas. Astagfirullah, kata saya. Waduh, dikentutin Mbah Wiro. Ngelunjak ini Mbah Wiro ya. Saya ditaruh di bawah di dalam tanah, Mbah Wiro di atas duduk begini. Setan, kata saya, ini si Wiro ini. Brengsek. Sehari nggak bisa bergerak saya, seperti terkunci. Cuman lama kelamaan sahabat, ternyata
Yang ngubur saya itu adalah khodam kakek Sunan. Nih kakek Sunan nih yang kalian bilang itu Ki Mercon nyamar jadi kakek Sunan. Bukan sahabat. Coba ini masih live ya. Saya tanya nih pada penonton nih. Kakek Sunan apakah itu Ki Mercon? Coba jawab dulu sebelum saya cerita ini. Penonton kadang-kadang sok tahu. Itu Ki Mercon nyamar jadi kakek Sunan katanya. Coba kakek Sunan apakah itu Ki Mercon? Jawab dulu para penonton sebelum saya lanjut ini. Kalian menyangka kakek Sunan itu Ki Mercon atau bukan? Yang bilang bukan. Bukan. Iya katanya. Bukan. Ada yang iya, ada yang bukan. Ntar kita, kakek Sunannya nih, tenang kek, jangan dulu masuk sini, tenang. Nah, saya lanjut. Ternyata yang ngubur saya itu antek-antek Mbah Wiro, ya, antek-antek Mbah Wiro disuruh sama Mbah Wiro. Cuman udah beberapa hari hadir yang nolongin saya itu memberikan kekuatan. Udah, jangan dulu keluar Ki Mercon. Meskipun Ki Mercon bisa keluar dari itu kuburan, tapi Ki Mercon di dalam dulu. Itu Khodam kakek Sunan, Khodam Ujang Bustomi, Khodam GNS, Khodam Suling, Khodam spiritual-spiritual yang lain yang ikut membantu saya. Udah Ki Mercon di dalam tanah dulu. Serap energi keilmuan daripada Mbah Wiro. Gunain keilmuan Ki Mercon. Serap aja udah. Semakin lama dikubur semakin bagus. Jadi Mbah Wiro ini bunuh diri, ngomong kasarnya mah, kalah perhitungan, disangkanya saya ilmunya cetek. Nah, yang lebih parah sahabat, Mbah Wiro ini tahu kalau di diri saya itu ada ilmunya Madsuling, sedangkan Madsuling itu sahabatnya Mbah Wiro yang udah ditobatin sama GNS. Gembong preman pada saat itu, preman dendam pribadi, beres, nggak ada delik, tenang. Kemudian si Wiro ini tahu di diri saya ini ada ilmu daripada Madsuling. Madsuling kan orang hebat, ya kan? Mau diambil, wah, saya diritualin terus menerus, ya kan? Diritualin terus menerus. Kemudian ya Ki Mercon kan nggak sendiri, dibantu oleh khodam-khodam para spiritual. Singkat cerita, orang yang pertama kali ngangkat saya dari kuburan adalah Anggi dan Ririn. Mereka baik sahabat ya. Tergantung para penonton nih, Anggi dan Ririn. Apakah suruh mereka ikut terus berjuang memberantas kemusyrikan nemenin Intan, atau kita pulangin aja ke rumahnya. Ini ada orang itu lagi huha hehe aja, emang wataknya suka huha hehe sahabat, suka ketawa aja kayak orang ayan. Nah, disitulah waktu saya diangkat sama Anggi dan Ririn, saya nggak sadar bos, saya nggak sadar, nggak tahu apa-apa. Pas saya tonton videonya ternyata saya digotong-gotong, diobatin ke sana ke sini oleh Tabib Usman ya. Saya tanda Tabib Usman ya, tapi kita terima kasih sama Tabib Usman sudah berusaha untuk mengobati Ki Mercon. Kata Tabib Usman, dulu juga ada spiritual masuk daerah sini, persis kalah juga sama Mbah Wiro. Ya kan, ciri-cirinya itu spiritual, rambutnya gondrong, pirang. Saya juga nggak tahu sampai saat ini, karena saya belum ketemu sama Tabib Usman, belum ngobrol panjang lebar. Nah, Mbah Wironya kemana? Nanti kita ceritain ya. Yang penting dengerin dulu cerita saya. Tabib Usman ini bercerita dulu juga saya ngobatin orang yang terkapar persis sama kayak Ki Mercon. Spiritualnya gondrong, rambut pirang, kalah sama Mbah Wiro. Saya diobatin gak sadar-sadar, saya diinpus bos. Diinpus itu udah 7 kantong, apa sih itu impusan ya? Ya kameramen ya? 7 kantong impusan, di sini saya nggak sadar. Habis 7 impusan, nggak sadar-sadar manggil dukun perempuan, oh nggak sanggup.
terus manggil ada tabib satu lagi itu. Tabib siapa itu? Yang satunya selain tabib Usman, ada tabib yang terakhir itu yang bisa minum nggak ini? Pukul saya nggak goler itu. Tabib Anan kalau nggak salah. Tabib Anan itu kalau nggak salah. Nah, terus semua tabib nggak bisa ngobatin saya, ya kan? Saya juga nggak sadar itu, nggak ada yang ngebantuin saya. Khodam Ujang yang tadinya ngebantuin di kuburan nggak ada sekarang. Khodam GNS nggak ada, Khodam Matsuli nggak ada, nggak bangun saya sahabat. Sehingga saya dibawa ke mobil, breng. Udah di mobil saya dijegat sama antek-antek Mbah Wiro, ngakunya santri saya. Diambil lagi jasad saya kan, digotong-gotong di ritual. Ya saya nonton videonya tuh. Di ritual kekecoh nih supir kekecoh sama antek-antek Mbah Wiro. Saya di ritual dibuang ke jurang, ditemuinlah sama Abah Menel dan kakek Sunan. Dek, saya dibawa sama kakek Sunan dan Abah Menel ke suatu tempat. Di situ udah ada pasukan khodam 1000 jin. Jinnya Ujang Bustomi, jinnya GNS, jinnya Matsuli, dan spiritual lain, ya kan. Saya diambil penyakitnya, sihir-sihirnya, kemudian ilmunya, portal-portalnya itu ditutup. Set. Ternyata ilmu masih ada. Mbah Wiro ini nggak bisa ngambil ilmu saya, cuman bisa ngunci doang gitu. Jadi saya nggak bisa ngegunain, dikunci lah. Sukmanya ini ditahan sama Mbah Wiro, sehingga warga rame. Di lain tempat nih, di lain tempat, Ian Guru, Kisambat, Anggi, Ririn, Intan, para warga RT, Tabib Usman rame kesal sama Mbah Wiro gara-gara Ki Mercon kalah. Ya, ntar dulu, garok-garok dulu, atul. Pada bawa obor, pengen ngedatengin Mbah Wiro. Saya kalau tahu begitu jangan gitu kan, bawa warga orang awam. Tapi nggak apa-apa, rame seru, bawalah warga, ya kan. Per orang gocap mungkin itu, kalau nggak salah haram jadah doang. Gocap maksudnya 50.000 keilmuan. Terus datanglah pingsan warga, pingsan, ada yang kesurupan warga. Pingsan warga semua, pingsan spiritual tuh. Ian Guru, Intan, Anggi, Ririn, Kisambat, tepar. Muncul saya dari belakang. Timbul pertanyaan, kenapa Ki Mercon tiba-tiba bisa muncul? Jawab, saya tunggu 5 menit. Kenapa Ki Mercon di satu sisi jasadnya lagi dibawa sama kakek Sunan dan Abah Menel, tapi di satu sisi pada waktu yang sama Ki Mercon bisa muncul di belakang Mbah Wiro? Ada yang tahu kenapa itu? Jawab, saya kasih madu 10 botol yang bisa jawab. Khodam tah. Kalau emang itu keilmuan apa? Kalau itu strategi apa? Kalau emang yang itu hadir Ki Mercon di belakang Mbah Wiro adalah khodam yang menyerupai saya, itu namanya khodam apa? Ya, yang bisa menjawab 10 botol madu super sakti yang gak laku-laku. Harapnya ada. Kumanda laku na yang disekap. Kenapa kameramen? Hodam katanya, hodam guru itu katanya. Hah? Itu hodam pecah rogo katanya. Pecah rogo. Rogonya rogo apa kalau emang ini? Bukti katanya macam-macam. Ilmunya nama ilmu apa itu ya, kita sekalian ngobrol-ngobrol aja lah. Malam Jumat. Sunnah Rasul enggak pada jomblo, saya tahu penonton pada jomblo ini. Olahraga katanya guru. Olahraga. Pokoknya jawab semuanya. Nanti saya bacain. Itu marga sukma katanya.
Dan nanti juga saya mau ke Bandung, hari Minggu saya mau ke Bandung, mau ke dokter mata sahabat ya. Yang orang Bandung nanti bisa ketemu saya. Oke, jawab tadi itu apa? Mali rupa, ilmu pancaraga, Pertanyaannya saya ulang. Kim Mercon diangkat dari mobil sama anak buah Mbah Wiro dibuang ke jurang. Ketemu sama Abah Menel dan kakek Sunan. Di satu sisi Kim Mercon muncul di belakang Mbah Wiro. Set. Ilmu apa itu? Kalau emang keilmuan itu apa coba? Gus Ishak Maulana ilmu wali tubuh panca wayang. Gila kok pada tahu ini ilmu-ilmu spiritual ini para penonton ya. Panca wayang, rogo sukmo, raga sukma, ilmu seribu bayangan, Khodam Prabu Siliwangi. Ini malah ada yang pengen ketemu saya. Pakai jurus ngilang, kembarannya Kim Mercon, ilmu hikmah. Karena teman-teman punya ilmu lagun, ilmu naga sukma, wali tubuh. Banyak. Ayo jawab ilmu apa? Ilmu belah diri, ilmu masih rupa, belah raga, ilmu halimunan, ilmu rogo sukmo, ilmu hikmah, malih rupo, rogo sukmo. Kita jawab aja. Itu adalah, nanti kameramen cari jawabannya yang benar ya. Yang benar minta nomor WhatsApp-nya, nanti saya kirim madu 10 botol dan saya kasih tasbih anti bacok seumur hidup, cincin anti bacok, madu anti santet, dan penglaris usaha pelet berikut. Kalau ada onta warna hitam ya, kita kasih buat dia. Kalau subscriber saya penonton pasti tahu, ada yang benar nih jawabannya. Itu sebuah keilmuan. Cuman ilmunya adalah namanya jawab. Saya kasih kesempatan. 10 botol madu ya, minimal 5 lah, 10 lah udah. 10 dah. Jawaban ditutup. Oke? Jawaban ditutup. Saya nggak ngelihat nih. Ntar dulu, ini banyak kabel amat ini. Jawaban masih dibuka. Jawaban masih dibuka. Sok, jawab. Ilmu apa yang bisa dari satu tempat dalam keadaan terdesak, pingsan, nggak sadarkan diri, tiba-tiba bisa muncul dari tempat yang jauh. Beng! Ilmu apa itu? Ayo. Yang bisa jawab dapat hadiah. ini ilmu ketemu guru katanya. Orangnya kena tipu. Pengen bertemu? Ya, Ya, untuk bertemu nanti kita bahas. ada yang ilmu sapi angin, Hah? ada Seifi angin. Emang ini saya kasih bocoran. Ilmu Seifi angin itu ilmu Kian Santang. Yang mana ilmu Seifi angin ini di Banten tuh populer sahabat. Para santri itu zaman dulu banyak yang mengamalkan ilmu Seifi angin. Seifi angin itu asal mulanya sejarahnya itu ilmunya Kian Santang. Dia bisa berlari secepat kilat atau pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Beng, beng, beng. Hampir mirip, cuman bukan itu. Sama gelap sayuto. Gelap sayuto itu ilmu ketika dikejar musuh, dikejar harimau, dikejar begal, dikejar dukun santet, pakai ilmu gelap sayuto, dia akan gelap, tidak terlihat sahabat. Tapi ilmu gelap sayuto itu nggak bisa pindah,
bedanya. Contoh kita lagi di depan ada ular, ada harimau, ya. Kita ke hutan, tani ngambil kayu bakar atau hiking atau mau ngambil madu, ya. Ada gemul, beruang, ada macan, ada anjing galak. Teng, harimau di depan kita, pakai ilmu gelap sayuto, ada jampeknya. Teng, kita nggak bakal kelihatan. Ada preman, ada rampok, pakai ilmu gelap sayuto, tidak akan terlihat sekejap, tapi dia nggak bisa pindah. Gitu. Berarti artinya bukan ilmu gelap sayuto. Gelap sayuto dari suling sebenarnya saya. Sepi angin, kian santang, dia bisa pindah. Cuman sebelum pindahnya itu dia dalam posisi sadar dulu, sadar. Beda tipis tuh, hampir benar, cuman nggak benar. Gitu, cari. Saya nge-WA janda dulu ini. Ntar ada WA ini dari Ujang Bustomi, dari Gus Samsudin, dari Mamas Karyo, dari Gus Idris ini. Pada mendoain saya, sahabat. Kalian jawab aja komen, ilmu apa? Ilmu brusut atau ilmu golopok? Saya pengen jawaban kalian itu tepat. Gus Idris Kimercon, Sukron Kasiron, Alhamdulillah Kimercon sudah bebas. Ini pada nonton nih, Gus Idris, Kang Ujang. Kimercon kapan ke Cirebon lagi? Ditantang si Soleh, penghabis ratusan janda. GNS juga komen, con. Apa ini bahasa Jawa ini? GNS WA, con. Rupane kowe bener-bener sakti. Salut aku karo panjenengan. Iso ngalahke Wiro. Ojo kapok, berantas kemusyrikan. Salam muter maca apa ini? Tasbih. Disingkat-singkat tulisannya. Salam muter maca tasbih, GNS dan para santri. Mas Karyo juga komen ini. Mas Karyo mulai baik sama saya ya. Adindaku, wih, ada maunya ini Mas Karyo ini. Tapi ini adminnya ini. Mas Karyonya nggak ada. Waduh, minta tolong lagi Karyo ini, Mas Karyo ini. Ini Udin Gacor juga nih, Udin Gacor. Gus Samsudin. Udin Gacor namanya ya. Con, Assalamualaikum Kang Ustadz Kimercon. Keluarga besar Padepokan Sirladuni, jual tasbih dan golok bermahar. Mengucapkan selamat bebas. Salut perjalanannya. Saya belum menemukan perjalanan seperti Kimercon. Baca ucapan selamat ini. Udah pada jawab ya? Yang nonton berapa itu? 100? Yang mana? Yang Kimercon? 2600 pasukan? 400. Channel yang lain di atas 1000 semua ya. Iyalah Kimercon, bos. Jampeknya nih, ilmunya nih ya. Sir ora koton. Oke, siap berkat saking Nabi Muhammad, la ilaha illallah yahu anta yo ilah. Sampainya itu. Nanti saya sensor ya. Ilmunya ilmu dari Jawa, sahabat. Cuman nggak di sinilah saya nyebutinya ya. Nanti lain waktu ya, itu ilmu apa, kita lanjut ceritanya. Lanjut jangan nih ceritanya nih.
Lanjut jangan ceritanya. Papat kalima pancar ilmu halimunan ilmu lipat bumi. Ki mercon kita kirun kemana? Ilmu kolo cokro ki ilmu rawa rontek enak gak ki mantap. Lanjut gak ceritanya? Lanjut. Kalau mau lanjut bilang I love you Pul. Asik. I love you Pul. Pancasona ilmu sukma. Ilmu rawa rontek belut putih. Musnah kali jaga. Ilmu semula jadi. Ilmu semula jadi bukan kayak gitu. Mana ini I love you Pulnya ini? Kalau mau lanjut I love you Pul. Bu cepet kalau janda mah Dewi Lestari I love you Pul. Cewek-cewek ya kalau komen I love you ke saya itu ada ikon ciumnya, harap jadah doang ketir najis. Lanjut. Ilmunya nanti di akhir video saya kasih tahu. Yang di satu tempat saya terkapar masih dipegang sama kakek Sunan, di satu tempat saya bisa hadir di tempat Ian Guru Kisambat dan yang lainnya di tempat Mbah Wiro. Saya begini aja, set. Sadar itu saya ini nih. Saya sendiri bukan hodam, asli saya. Ki Mercon ya. Teng. Wih, ilmu saya masih bisa aktif nih. Saya kira keilmuan saya udah hilang. Diambil si Wiro karena saya sempat nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bangun. Infusan aja 7 botol, 7 kali 350.000, hampir 2 juta itu biaya infusannya itu. Cek nugoak cerita ima film, dari haram jadah doang, belum sewa mobil, ya, belum bayar supir, belum bayar yang nggak gotong, 50.000 per orang, haram jadah doang, kafir najis. Secus. Ternyata saya merasa bangga pada saat itu bisa hadir di belakang Mbah Wiro. Kan saya sempat diem tuh ngerokok aja, gila ilmu saya ini ya. Ternyata keilmuan orang tua dulu, keilmuan orang tua dulu, kakek kita, buyut kita, ada ilmu hikmah itu ada, sahabat. Ada cuplikannya, ada parodinya, ada kisahnya, ada ternyata. Teng, ngerokok aja saya begini nih, set. Mbah Wiro sama kameramen tadinya panik. Saya kan masih ngedenger dari jarak jauh. Wiro, kamu tobat, Wiro. Bejat kamu, bla ketakutan kameramen nih. Saya mendekat ke si Wiro, ces. Tek. Si Wiro, kameramen jadi berani ngeliat saya. Saya pakai ilmu sirep ya kan. Biar tenang semuanya, jangan pada ngomong guru. Kalau guru ketahuan sama Mbah Wiro. Karena ilmunya Mbah Wiro ini di belakangnya ada, di punggungnya sahabat. Saya ngelihat, ternyata di sini kelemahannya. Makanya dia itu tapaknya selalu di atas tanah. Ternyata di pundaknya ini nih. Nah, saya santai dulu di belakang Mbah Wiro. Set. Saya sirep dulu tuh para jagoan spiritual ya. Termasuk kameramen. Kameramen seolah-olah nggak ngelihat, cuman obrolannya itu semakin berani kameramen. Kamu akan hancur Wiro, ya kan? Kameramen, giliran ada saya, ada berani, nggak ada saya mah ketakutan. Saya dengerin dulu omongannya Mbah Wiro. Mbah Wiro ini selalu menantang GNS, Suling, Ujang Bustomi. Oh, emang jago sih Mbah Wiro, saya akui ya kan. Cuman dia belum ngopi mungkin. Nah, saya dengar percakapan Mbah Wiro dan saya melihat kelemahan Mbah Wiro ada di belakang. Saya kunci dulu, set. Nah, Mbah Karman dan Ibu Tini, mantan murid Mbah Wiro ini kan udah strategi saya. Keluarga mereka ini hancur dan sesat oleh Mbah Wiro. Saya masuk ke depannya Mbah Wiro. Just. Mbah Wiro ketawa aja kaget, bla 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 bla, singkat cerita. Ya kan, Mbah Wiro ini menyangka si Karman dan Bu Tini ini
bakal nurut ke dia, padahal dari awal juga udah strategi saya. Akhirnya kata saya, sini Karman, ini di depan kalian adalah orang yang menghancurkan rumah tangga kalian, menyesatkan kalian. Hajar, hajar. Kan saya diem aja, karena itu strategi juga. Singkat cerita, Mbah Wiro susah ditaklukan, jeleger, kabur sana, kabur sini, saya kejar terus, ya kan, kejar terus, akhirnya ketangkep. Ilmunya sekarang kira-kira ini ya, saya kasih pertanyaan lagi ke penonton ini, berhadiah 10 botol madu. Kira-kira Mbah Wiro sekarang kabur lepas, apa kemana sahabat? Apa saya kubur, apa saya ikat sama warga? Adanya di mana, ya itu kan masih menjadi rahasia saya. Saya belum bisa mengupload lagi tentang Mbah Wiro karena saya besok hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat saya mau ke Riau. Jumat di sini masih. Yang jelas pokoknya hari Minggu saya ada di Bandung, Jawa Barat, di dokter spesialis mata. Saya ada mau konsultasi sama dokter mata di sono. Yang jelas nanti Mbah Wiro ini kita tayangin lagi insya Allah ini. Cuman posisinya tebak sama penonton Mbah Wiro ini. Apakah lagi diikat di batang jengkol, apalagi dikubur, apalagi ngopi di rumah, apalagi gimana, itu nanti penonton jawab aja kira-kira kemana. Lanjut nggak ceritanya nih? Lanjut. Nah, itulah cerita dari awal sampai akhir. Saya bisa duduk di sini menyapa para penonton karena ada 2 syekh, ya. 2 syekh ini muridnya Mbah Wiro sedang saya nggak bisa ceritain ini, ceritain aja lah. Mbah Wiro punya anak murid terlatih, bisa 2, bisa 3, bisa 5 ini anak buahnya Mbah Wiro ini. Sekarang anak buahnya Mbah Wiro ini bersatu, alumni dukun mantan Mbah Wiro ini anak buahnya bersatu pengen ngerebut jasadnya Mbah Wiro. Ya, dan detik ini saya ngasih tugas kepada kakek Sunan bangun. Umur tua kakek Sunan ya, tapi keilmuan tetap. Keilmuan siapa yang tinggi kek? Nunjuk begini katanya. Saya kasih tugas kakek Sunan, Intan, dan yang lainnya untuk menjaga Mbah Wiro. Ya. Ini anak buah Mbah Wiro. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Bersatu, mengumpulkan kekuatan, ingin mengambil lagi jasadnya Mbah Wiro. Ini kalau sampai dapat, ya Mbah Wiro sama anak buahnya ini, bisa bahaya sahabat. Kayaknya saya juga bisa diamuk lagi sama Mbah Wiro. Nah, saya kasih tugas Mbah Karman dan semua spiritual yang di lokasi untuk menjaga jasadnya Mbah Wiro. Karena saya 3 hari ini ada kesibukan sahabat ya. Nah, itulah sahabat ya. Cerita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi, bertatap muka di hadapan para sahabat-sahabat mercon, pasukan mercon, dimanapun kalian berada, ngeberusut, ngebudagdag, haram jadah sih ya. Berkat bantuan para penonton ya, doa-doanya, kadang-kadang di grup di WhatsApp saya juga banyak yang nangis-nangis, yang kangen Ki Mercon, I love you Pu, Ki Mercon segera pulih, bla bla bla, ya kan. Saya bacain terus, saya bales ya. Alhamdulillah saya keadaannya sehat begini, muka ya segini mah seger nggak sahabat. 1 minggu nggak mandi ini, nggak sholat kodok ini jatuhnya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain tidak sebelum saya tutup? Mungkin ada yang bertanya si A kemana, si B kemana, kabarnya si C kemana, kedepannya Ki Mercon mau kemana, mau
berantas siapa lagi, mau gimana, silahkan ditanyain mumpung saya ada. Kemarin giliran saya ngap aja, kalian kan mau nanya sama saya. Masih layu, belum makan cuk. Penari katanya guru. Hah? Ada yang nanyain Ratu Penari. Ratu Penari siapa? Ratu Penari. Ustadz Kirdun di mana Ki? Ustadz Kirdun sampai saat ini belum bisa ditemukan. Visi saya masih banyak ya. Ustadz Kirdun nanti kita tapi saya terawang masih ada dalam genggaman, entah itu siapa. Bisa jadi gurunya Wiro, masih panjang perjalanan ini. Kita doain aja Ustadz Kirdun dan rekan-rekan bisa selamat. Intan ada kemana Ki Intan? Intan ada. Tuh duduk lagi makan aja, lapar dia. Tadi udah 12 piring. Agak kurusan badan Ki Mercon. Kapan nikah Ki? Waduh, 1 juta subscriber ya. Makanya di subscribe, di like. Kiai Haji Anwar Zahid. Kiai Haji Anwar Zahid bagus. Kita undang semuanya. Ratu Penarinya lain lagi, maksudnya ilmunya tadi Ki katanya apa itu? Katanya di akhir video mau dikasih tahu. Oh ya nanti, tenang, belum beres. Subuh ini kita live-nya sampai subuh. Panggil atuh Intan Ki, lagi makan dulu. Bisa nggak minta nomor HP-nya? 0812 1468 4098. Istri di mana Ki? Durung duwe bojo, Bro. Tunjukkan kakek Sunan Ki. Nanti tenang. Neng Ririn di mana? Waduh, Neng Ririn di mana kabarnya Bang Mercon? Ada tuh Neng Ririn sama Neng Anggi. Ilmu haram jadah. Ki Mercon jangan halo dong. Enggak dong. Lanjut berantas anak buah Mbah Wiro. Biar anak pasukan Mercon yang menghajarnya. Ki tambah glowing Ki, masa sih tambah glowing, dia menghibur aing bayar jadah tuh. Boleh nggak saya telepon Ki? Nanti teleponnya ya agak malam aja, sehingga lagi lab bagi madu-madunya Ki. Katanya mau ngomong ilmu yang tadi Ki. Ki minta nomor WA Neng Anggi. Wih haram jadah, kenapa Neng Anggi? Sekali-kali berdoa bareng subscriber Ki, ya nanti berdoa. Nikah undang Ustadz Soleh Pati. Iya, ide bagus. Kapan Ki Mercon nikah? 1 juta subscriber nikah. Ki tambah gemukan aja, makan apa? Ada yang bilang kurusan, ada yang bilang gemukan. Ki Mercon emangnya udah sehat beneran? Ya agak-agak sehat lah. Pandangan mata Ki Mercon masih lesu. Iya, habis ugem. Habis ugem. Nah. Habis ugem bos Smirnov. Kapten Morgan bos, Oju. Jadah doang. Bila tambah cakep aja Ki. Banyak tamu-tamu saya yang bilang sahabat ya Ki Mercon itu kalau di YouTube tua katanya, tapi kalau ketemu aslinya muda kayak umur 12 tahun aja katanya. Harap jadah dong. Ki Mercon banyak minum madu, jangan kopi terus. Ini campur madu. Untung badan saya kuat sering minum madu ini. Umur berapa? 29, jalan 30. Undang Gus Baha insyaallah. Maaf Ki baru hadir. Kemana aja? Katanya sahabat Mercon. Saya mau bikin seragam sahabat ya. Nah, sahabat. Dalam 2 tahun ke depan saya ada rencana saya mau ngebangun rumah kecil. Ya, di depannya majelis, di kanan kiri ini buat asrama laki,
asrama perempuan. Di sini peralatan YouTube, komputer. Di sini santri. Gini nih lokasinya ya. Ini majelis di tengah. Majelisnya tanpa dinding, paling pakai setengah aja gitu ya. Dari ini aja, dari bambu papan atau ya yang permanen lah, yang jelas majelis di tengah. Ini rumah sederhana, di kiri putra cowok asrama, di sini asrama cewek. Ya, gubuk-gubuk aja dari bilik bambu aja, nanti tingkat. Di sini ruang YouTuber spiritual. Kamera komputer, pokoknya peralatan YouTube di sini gitu, set. Itu dalam 2 tahun ke depan. Saya hitung-hitung dana habis berapa itu kayak gitu ya. Nggak tahu. Kan ngimpi dulu aja gitu sahabat ya. Rencana di daerah masih di Rangkas, Banten. Daerah mana ya? Pokoknya di Rangkas, Banten lah. Masa mau di Jawa Timur, di Ngawi? Jadi kadang saya kasihan sama tamu-tamu saya yang dari jauh itu, kalau datang ke sini kepanasan sahabat. Karena saya belum memikirkan ke situ. Belum kepikiran, belum niat mau kayak begini sebenarnya sahabat ya. Jadi ketika ada tamu ke sini ya pasti nggak nyaman, kepanasan, kehujanan, ya, bentol-bentol, gatal-gatal. Ilmu bolo sewu, Ki 4 cewek kemana ada? Yang minta nomornya itu Ki. Nomor kasih aja, ketik yang tahu, komen di situ. Dari akun pasukan aja nih. Kan banyak juga yang mau berguru ke sini. Berguru naon meureun di Haram Jadah doang. Nomor admin aja ya. Nomor admin. Nomor admin. Nih. Di sini ada akun Intan official itu. Yang mau ketemu besok bisalah ada di sini. Sabtu ada, Minggu mah udah nggak ada. Karena banyak yang pengen silaturahmi ke sini. Cuman saya tempatnya di sini masih ngontrak sahabat, banjir terus, kehujanan. Ya gimana ge? Pengen punya padepokan kayak Ujang Bustomi kan gede, biayanya gede. Padepokan, padepokan Cakrawalodaya kayak GNS gede, Gus Idris mewah, padepokannya pondoknya pada mewah, Gus Samsudin, Mama Sukaryo kan mewah-mewah gitu. Kalau ngukur keilmuan Kim Mercon harusnya udah seperti mereka gitu, padepokannya, majelisnya, rumahnya gitu ya. Cuman saya kan belum punya bini bos, udah mending ngontrak aja enak ya kan. Kalau udah punya bini ya saya hanteman lah, ngebangun istana kerajaan alam goib, Haram Jadah doang. Doain aja lah dalam 2 tahun ke depan. Saya mulai nabung beli semen, beli besi, beli paku, beli pasir, apa aja tuh dibutuhin buat ngebangun. Karena saya masih anak-anak sahabat, nggak ada kepikiran ngebangun ini itu gitu loh. Ada peninggalan orang tua, lain lagi tuh mah ceritanya. Ya. Kalau adik-adik saya sih udah pada enak. Kim Mercon the and best. Pengen ketemu ke WA aja, tadi WA-nya mana? Udah di WA-in. Ntar saya pin nih. Masih banyak yang belum tahu nomor saya. Haram Jadah doang. Nih nomor saya nih.
Kelamaan ki nunggu 1 juta subscriber baru nikah. Tuh, nomor saya tuh. Kenapa lawan-lawan saya selalu kuat ya, mulai dari Kampung Santet, si Wiro, Sableng, si Gendeng. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang datang minta alamat segala macam tuh guru. Ke WA aja, itu kan udah dikasih WA-nya. Wih, lemot ki mah, primen ki. Saya bisa ngomong Jawa sahabat, cuman acak-acakan bahasa Jawanya. Karena ngandelin dulu lugohan Arab, lugohan kitab. Ini Gus Idris WA lagi. Kebal saja. Nungguin ya. Dia ingat ngomong non ya. Berapa menit kameramen? Sejam lebih guru. Bo. Ini ngoceh sejam ya, tanpa teks. Caprak, be tukang ngegelopok mbak tuh ngobrol iya ngomong cacahan mbak guys. Haram jadah doang. Nyata-nyatakan orang dah. Car sahabat. Madu ke nomor WA Madu ya. Waduh, Madu saya nggak laku itu. Aduh, puyeng saya. Lanjut. Saya udah gatel ini tangan sahabat, mau nyakekin dukun-dukun lagi ini. Haram jadah doang. Belah rogo, ki nama saya Zili, bisa bantu saya ngelurusin ilmu hikmah saya? Bisa aja, bisa. Ke Jogja, ngapain ke Jogja? Khodam wela duniki, sikat aja ki, ya seminggu. Ya lanjut ki, penasaran pengen dengar ceritanya gimana? Udah,
kembali ke keilmuan sahabat ya. Ilmu yang saya gunakan untuk pindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya, itu saya cari jawaban kalian. Kalau emang ada yang benar di situ, saya kontak nanti, karena saya nggak bisa ngasih tahu namanya, takut dipakai maling sama kalian ya. Cuman itu amalannya begini sahabat ya. Amalannya itu surat Yasin ayat 9 ya. Waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa arsaynahum fahum la yubsirun. Dulu itu puasanya 7 hari, amalannya itu 1000 kali, nama ajiannya ada nanti. Terus sama ayat kursi sahabat, nama ajiannya nanti ada ya. Saya nggak bisa ngomong sekarang, paling nanti saya cari komen-komen kalian tadi ini ada yang bener nggak. Kalau ada yang bener itu nanti saya ciriin gitu sahabat ya. Oke, mungkin itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Ki Adan orang Bekasi, jago isi khodam, berantas dukun, raga sukma belah raga kia. Ke Kalimantan kapan Ki? Insya Allah. Ngapain saya ke Kalimantan? Nyari janda. Ada yang mau ditanya lagi sebelum saya tutup? Para subscriber yang like 1100, yang nonton 1600. Live ini berjalan 1 jam. Pengen Ki ilmu hikmahnya, ijazah aja, ada bukunya. 40 kesaktian sholawat segala macem. Mana ya bukunya ya? Coba kita kasih tahu, semua keilmuan ada di sini. Ilmu pecah rogo ya Ki. Ki sebling sehat. 9 cakra buat rumah di Ngawi aja Ki. Benarkah mata Ki Mercon Tuke sama Mbah Wiro? Jawabannya nanti di Bandung ya sahabat. Saya biasanya nih, kan hari Minggu saya mau ke Bandung, ke dokter mata di daerah Bandung, Jawa Barat. Biasanya seseorang yang kena penyakit non medis, kena santet, guna-guna, ketika penyakitnya hilang itu medisnya pasti ada sahabat. Jadi ninggalin bekas. Jadi saya mau periksa mata nanti di Bandung, ada di spesialis mata. Saya lab nanti insya Allah di Bandung, Jawa Barat. Di daerah mana itu ya Bandungnya ya? Coba tanya hari Minggu Ki Mercon jadwal ke dokter mata di daerah mana? Tadi ada admin saya ya. Admin saya menganjurkan saya biasanya periksa matanya di sono di Bandung sahabat. Semua dukun tuh ngincarnya mata saya aja, kan karena mata saya yang tajam, bisa buka bata batin, nomor togel, tebak skor bola. Tahu saya, jadi semua dukun-dukun ini ngincarnya mata saya. Gitu. Oh, lagi cari di Bandung. Hari Minggu saya ke Bandung insya Allah. Malam Senin, Minggu malam Senin, biar nyampe Bandung itu pagi hari Senin. Nah kita langsung cek mata. Tapi secara apa namanya, sekarang nih mata saya mah ya biasa aja gitu. Orang masih pakai kan disambungkan. Kok itu berapa gitu bos? Kemana-mana ada bahan. Yang penting pintar nggak kelopok. Oh jangan sulit. Ngomong segerokona sempurna mil bah. Wah tuh gagah ngelopok. Kok mau kabikang mah? Oh ini nih. Nah. Padepokan alam goib. Orang tekan dulu padepokan. Kesaktian sholawat sahabat ya. Di sini ada 41 jenis, 41 sholawat, dan berikut tata cara menggunakannya, ilmuannya untuk kesaktian, pengasihan, wibawa dan lain sebagainya ada di buku ini. Tata caranya segala macam, ritualnya. Tebalnya segini nih, beakeun ku dia ta ilmu aing ya. Karena ada
orang yang menang fotokopi dia. Bisnis saya bisnis iyalah. Nikah itu banyak rezekinya Ki, dan jangan pernah menyakiti hatinya Intan. Apa urusannya sama Intan? Penonton ini lagi ngebahas apa nikah aja ini penonton. Berapa harga bukunya? 1 juta tajrib langsung ya. Semua khusus sholawat, sholawat Jibril, sholawat Tibil Kulub, sholawat Kalijaga, sholawat Asma Gedug, sholawat banyak. Pamit mau bobo, besok tugas negara. Babu Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat ya kerjanya. Devisa negara. Jual di Shopee enggak lah. Jual di Shopee macem-macem. Emangnya Udin gacor. Tapi bisa sih nanti iseng-iseng jualan di Shopee. Beli di mana? Ke WA nomor saya. Ki kangen Ki. Kangen ya? Kalau kangen Ada katanya rumah sakit Cisando ini. Cicendo Bandung, rumah sakit mata Cicendo Bandung. Iya katanya ini. Bang Conget yang di channel Intan Official nih kawan. Di Intan Official apa? Ini yang Rumah sakit mana? dokter itu rumah sakit Cicendo namanya Ki. Pokoknya saya nggak mau main-main dengan kesehatan ya sahabat ya. Jadi ketika kita kena penyakit itu kita bersinergi dulu dengan dinas kesehatan setempat. Datang ke klinik, datang ke puskesmas. Kalau udah ke klinik, ke puskesmas, ke dokter belum sembuh, baru datang ke spiritual, datang ke Ki Mercon, ke Ujang Bustomi, ke GNS gitu. Saya aja yang udah kena serangan berkali-kali tetap ke klinik mah harus, ke dokter mah harus. Nggak main-main, saya sama dokternya juga di Bandung gitu. Bosen-bosen orangnya kedatangan saya terus. Dulu waktu dicambuk, waktu di apalah, cek kesehatannya itu saya tetap ke dokter. Makanya utamain dulu kesehatan setempat. Puskes, klinik. Makarak aing kena santet ya. Wah, kena santet ini serangan nih. Baru batuk doang. Minum dulu bodrek 2 butir komik. Nggak sembuh ya ke klinik dulu, ke puskes berobat. Belum sembuh juga, coba jajal ronsen, takutnya paru-parunya ada beling ya kan. Nggak sembuh juga, baru datang ke Ki Mercon, datang ke Kang Ujang, datang ke GNS. Jangan dikit-dikit santet, capek saya kedatangan tamu terus. Tapi nggak apa-apa, kalau tamunya mengerti mah ya bawain rokok seselop. Ki, di desa saya ada orang yang bisa terbang, itu namanya ilmu apa? Ada di sini nih. Mau hiber, mau apa? Gimana ilmu yang masih dikasih Mas Suling? Ada. Orang Bahironya aja udah saya ringkus. Enggak kikuk-kikuk biar gacor gerbak dukun. Masa spiritual nyot susu, haram jadah doang. Saya mau telepon nanti, belajar ilmu boleh enggak Ki? Boleh. Berapa harganya Ki buku itu? 1 juta. WH apa itu? Jangan lupa di tap-tap layarnya, di like, di tap-tap, di follow, subscribe. Saya pusing-pusing mah kan gerbek dukun capek sahabat ya. Saya mau mandi lumpur. Maning mandi lumpur. Mandi lumpur di TikTok sahabat ya. Digip. Di tap-tap layarnya. Nanti sama Intan mau mandi lumpur saya sahabat. Mantap enggak Ki? Mantap dong. Ki, rasanya waktu di desa itu menakutkan sahabat. Ki Mercon emang top nyalinya. Salam dari Banyuwangi. Mantap. Wih, di Banyuwangi nih. Kulo wis hampir sebulan yang Banyuwangi Ki. Lah lu ulah Ki. Ki aku mau Ki bukunya tapi mau ketemu Ki Mercon dulu. Boleh. Ketemunya di mana? Di Oyo. Haram jadah doang.
Oh iya. Nakal ya Kim Merchant ya. Gara-gara janda hauk ya. Pengen beli bukunya gimana caranya Ki? Itu nomor WA-nya. Nih saya jelasin nih. Ujung-ujung nama dagang. Haram jada. Saya ceritain ya. Nanti saya mau aktif belajar ilmu lah ya. Di TikTok, di grup WA, di Facebook nanti ya. Gemblengan ilmu hikmah. Ki Merchant official. Ngaburu sutnya budak dagang haram jada. Sia. Nama salawatnya di sini ada 41 salawat sahabat. Ini kalau Udin Gacor ngemaharin ini biasanya 40 juta ini sahabat. Kalau Udin Gacor, kalau Ki Merchant mah 1 juta saja. Buat ugem. Ugem. 31 maaf sahabat ya. Nanti saya kasih bonus 10 salawat, tenang. Ada sholawatnya 31 sholawat ya, ada tambahan ilmunya, ada hayul aurot, nanti ada kustopa khidir, ada asma pulusnya. Nama sholawat yang pertama sholawat asonaka, yang kedua sholawat patih kalijaga, yang ketiga sholawat rajah pulus, yang keempat sholawat kun Muhammad, yang kelima sholawat Jibril versi 1, yang keenam sholawat Jibril versi 2, yang ketujuh sholawat rajah putih, yang kedelapan sholawat badar rajeh, yang kesembilan sholawat badar Zulaiman, yang kesepuluh sholawat badar khidir, yang kesebelas sholawat badar Ali, yang kedua belas sholawat badar gali jaga, yang ketiga belas sholawat pancar langit, yang ke-14 sholawat rajah alam kayak ngerokok lah, yang ke-15 sholawat segoro banyu, yang ke-16 sholawat adrikni atau kodokot ya, yang ke-16 yang ke-17 sholawat munjiat, yang ke-18 sholawat laduni, yang ke-9 sholawat makrifatul laduni, yang ke-10 sholawat sirrul guyub, 21 sholawat at-tijani, yang ke-12 sholawat as-sadzili ya, yang ke-23 sholawat al-jailani, ke-24 sholawat al-buni, yang ke-25 sholawat wali songo, yang ke-26 sholawat benteng malaikat, yang ke-27 sholawat kunci berjumpa nabi, yang ke-28 sholawat pulus emas, yang ke-29 sholawat Sulaiman, yang ke-30 sholawat kun rajeh, yang ke-31 sholawat kun sipa. Ada semua di sini. Ada doang. Di Google mah nggak ada di Google mah. Ada yang kembali katanya Ki, bisa rekber enggak katanya. Rekber itu apa? Kayak via online juga. Rekber? Nggak tahu saya. Gampangnya mah hubungi nomor WA tuh yang tertera. Hubungi nomor WA yang tertera. Nanti kirim alamat, nama penerima, hari lahir, kita ijajahin langsung, bukunya dikirim. Tapi jangan lupa transfer heula. Ya, nanti bukunya sampai duit weh. Itu mau bisa kasaharai, ngaram jadah dong. Wah, ugem. Saya sudah nge-WA Ki beli bukunya Rekber. Rekber gimana sih Rekber ya? Itu via online kayak GoFood rekber gitu langsung. Duitnya langsung. Kurang tahu sih rekber itu gimana kayak. Lupa saya juga. Rekber. Wah, Rekber itu pokoknya kalian WA mesen, terus nanti saya balas. Biasanya saya balasnya itu kirim nama, alamat lengkap, dan hari lahir. Kita jajahin langsung. Ada satu-satunya admin kayak gini nih. Wah ya, nggak bisa saya ngejelasinnya itu mah. Harus pakai admin ya. Pakai admin. Kita langsung aja lah, lebih amanah ya. Iya, lebih. Rekber juga pernah dengar saya Rekber itu. Jadi ada jasa Rekber, jasanya itu katakanlah kepercayaan kita itu nanti ngasih barang, uang terima, nggak tahu lah, yang enak mah udah tuh chat aja nomor WA langsung saya kirim. Rekening berapa, rekening itu semuanya nanti ke WA, madu semua rekeningnya sama,
atas nama saya Zaki Haikal Iman. Selain nama itu palsu, apalagi yang di Facebook itu. Nanti Kim Mercon mau bikin akun resmi Facebook. Lama amat nunggunya Ki. Nunggu apa? Nunggu berhenti saya ngomong. Mau bisa sampai pagi saya menyerocos aja. Ki bisa isi khodam pendamping buat bantu penyembuhan masyarakat. Bisa kesini aja ya. Atau ke WA. Ki, bukunya tulisannya Latin kah? Iya Latin, enak tinggal baca. Apa khasiatnya kalau mandi lumpur itu Ki? Khasiatnya tap layar dapat follower. Paling raromeun. Mandi lumpur ya. Aduh, TikTok seru tuh saya kalau kesel ya. Buka TikTok lab ada yang mandi lumpur. Dan beneran mandi lumpur itu. Seru juga itu. Khasiatnya nggak tahu saya. Ya paling awak hangit gitu, bau letak. Ki kok nggak sama Neng Intan? Ki, Neng Intan mana? Ada itu Neng Intan. Kakek Sunan juga ada, semua ada. Khawatir ada yang banyak nipu-nipu, makanya ke nomor WA saya itu. Buat Kang Ujang Bustomi, buat GNS. Waduh, tetap semangat bos. Tenang aja si Soleh, penghabis janda itu kita jewer nanti. Ki mandi salju, nggak ada salju di Indonesia. Lab sampai subuh Ki. Ini para YouTuber kalau kesel makan dulu aja, biarin kamera standby semua. Udah pada makan ngopi. Cicendo ya. Oh sahabat. Jadi Kim Mercon itu hari Minggu malam Senin atau hari Senin itu udah ada di Bandung. Di Cicendo. Setelah dari Bandung periksa mata, ada spesialis mata di sana. Nanti Kim Mercon mungkin mampir ke sahabat-sahabat subscriber mungkin gitu ya. Banyak dari Cicendo sih tadi dia. Cicendo ya, bener ya. Ke Cicendo ada yang daerah Bandung nggak Cicendo? Boleh lah Kim Mercon menumpang mandi, asik. Mandinya menjanda, haram jadah dong. Terus selain jual madu sama buku apalagi katanya? Jual madu, jual pelet, jual segala jimat, bukan jimat ya, wapak, semua sahabat tenang. Itu yang dari Intan ya? Bukan, yang dari Atas, bawah? yang punya guru. Atas ya. Lanjut Kim Mercon mau bobo, siap bobo lah yang nyenyak. Tidurlah selamat malam. Mekah waktunya maghrib. Saya pamit maghriban dulu Ki. Mantap sholat maghrib ya. Sini Ki ke Subang. Ngapain ke Subang? Bang kamu udah ngopi belum? Atau kada datang sedak segelas aing badi. Udah mulai lagi? Udah. Waduh. Ngegedean ini ngejum. Oke sahabat, berhubung kamera saya yang Kim Mercon ngejum ya. Bener nggak ngejum? Itu pasukan Kim Mercon? Ini yang pasukan. Yang Kim Mercon kayaknya ngejum ini. Tahu iPhone ini sering ngejum aja ya, nggak yang atas, nggak yang bawah. Ya ngejum ya? Ngejum ya. Oke. Ini kayak serangan Wiro ini ya. Nanti kita lanjut lagi di live TikTok mungkin, atau di live Instagram TikTok saya Kim Mercon official, Instagram saya Kim Mercon. Atau pindah ke Intan coba. Yang Kim Mercon mau dimatiin aja kameramen. Ke Intan official aja ya. Pindah ke Intan official karena 2 channel ini live. Sini ke Kerawang. Kerawangnya di mana, Bang? Pasar Kemis dek.